Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di episode 1 podcast Helda. Kenalin, aku Helda yang akan membawakan podcast ini dengan obrolan yang santai dan penuh info buat kalian semua. Jadi, hari ini aku akan bahas topik yang kayaknya banyak banget bikin orang penasaran, yaitu skincare untuk pemula. Wah, pasti banyak yang pengen banget tahu kan? Gimana sih caranya punya kulit sehat dan glowing? Nah, aku juga dulu awalnya bingung banget gimana mulai skincarean. Produknya kan banyak banget ya di pasaran. Tapi ternyata nggak perlu serum mahal atau 10 tahap skincare kok buat pemula. Yang penting, paham dasar-dasarnya dulu dan tahu apa yang kulit kita butuhin. Jadi di episode kali ini, aku bakalan kasih tahu cara memulai skincarean dengan langkah-langkah yang simple, gak ribet, tapi efektif. Siap? Oke, langsung aja kita mulai. Oke, mungkin ada dari kalian yang nanya, kenapa sih aku harus skincarean? Nah, skincare itu sebenarnya gak cuma buat yang suka dandan atau yang pengen punya kulit glowing aja ya, tapi juga buat kesehatan kulit kita. Bayangin deh, kulit kita ini kena paparan polusi, sinar matahari, debu, terus minyak setiap hari. Kalau nggak kita rawat, ya lama-lama kulit kita bisa jadi kusam, jerawatan, bahkan penuaan dini. Jadi, skincare itu bisa dibilang sebagai bentuk self-care atau perhatian kita ke diri kita sendiri. Kulit adalah organ tubuh kita yang paling besar loh. Jadi, sama seperti kita menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga atau makan sehat, skincare itu juga bagian dari menjaga kesehatan kulit. Selain itu, merawat kulit bisa jadi aktivitas yang bikin kita rileks, kayak me time gitu deh. Dan percaya deh, kalau udah rutin skincarean, lama-lama kulit jadi lebih sehat dan glowing. Otomatis bikin kita lebih percaya diri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu langkah-langkah skincare untuk pemula. Untuk kalian yang baru mulai, ingat aja untuk melakukan cleansing, toner, moisturizing, dan sunscreen. 4 langkah dasar ini cukup banget untuk menjaga kesehatan kulit. Gak perlu ribet-ribet deh pokoknya. Langkah pertama ini penting banget, yaitu cleansing atau membersihkan muka. Sebagian dari kita mungkin udah tahu, tapi di dunia skincare, cleansing itu lebih dari sekedar cuci muka biasa. Cleansing ini memastikan wajah kita bebas dari debu, minyak, dan make up yang bisa menyumbat pori-pori. Kalau kalian habis dari luar rumah atau habis pakai make up, aku saranin pakai double cleansing. Double cleansing itu adalah metode bersihin muka 2 kali. Biasanya yang pertama pakai pembersih berbahan dasar minyak, kayak cleansing oil atau cleansing balm, untuk mengangkat sisa make up dan sunscreen. Lalu kedua, pakai facial wash yang sesuai jenis kulit. Misalnya, kalau kulit kamu berminyak, cari yang berbasis gel. Kalau kering, bisa coba yang creamy. Sering banget nih, orang cuma cuci muka sekali aja, padahal bisa jadi masih ada residu make up atau sunscreen yang gak keangkat di mukanya. Dan percaya atau enggak, residu ini bisa bikin jerawat atau komedo loh. Jadi jangan lewatkan cleansing ya. Setelah cleansing, kita lanjut ke toner. Sering banget nih banyak yang skip toner karena ngerasa gak penting. Tapi sebenarnya toner ini ngebantu menyeimbangkan pH kulit setelah kita bersihin muka dan nambah hidrasi biar kulit nggak dehidrasi. Toner juga ada beberapa jenis loh, contohnya hydrating toner yang fungsinya untuk menambah kelembapan dan exfoliating toner yang bisa bantu angkat sel-sel kulit mati. Buat kalian yang baru mulai, aku saranin mulai dari yang hydrating toner dulu aja. Ini biasanya teksturnya kayak air atau sedikit kental. Jadi gampang diaplikasikan pakai kapas atau ditepuk-tepuk langsung pakai tangan. Kalau udah lebih terbiasa,
baru deh kalian bisa coba exfoliating toner. Tapi jangan sering-sering ya, cukup 1-2 kali aja seminggu. Nah, ini langkah yang selanjutnya yaitu moisturizing atau pelembab. Kalian jangan skip langkah ini ya, karena pelembab itu bisa dibilang kayak kunci buat ngunci hidrasi di kulit kita. Bahkan buat yang punya kulit berminyak atau lembab, itu juga penting loh pakai moisturizer. Kadang kalau kulit kita kurang hidrasi, malah bikin kulit kita jadi over produk minyak sebagai kompensasi dan akhirnya kulit malah tambah berminyak. Jenis pelembab itu ada banyak, dari yang berbahan dasar air untuk kulit berminyak, sampai yang rich dan creamy itu untuk kulit kering. Jadi kalian pilih aja pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Kalau kalian pemula nih, bisa pilih pelembab yang simple tanpa banyak kandungan aktif dulu. Gunakan untuk menjaga supaya kulit kita tetap lembab sepanjang hari dan mencegah kulit dehidrasi. Nah, langkah terakhir ini sering banget disepelein tapi sebenarnya paling penting, yaitu sunscreen. Jangan sampai skincarean panjang lebar tapi kalian lupa pakai sunscreen. Sinar UV itu bisa merusak kulit dan menyebabkan penuaan dini serta flek hitam. Bahkan bisa nyebabin kanker kulit loh. Jadi, sunscreen tuh semacam pelindung superhero deh buat kulit kita. Sunscreen itu ada 2 jenis, chemical dan physical. Kalau kulit kamu sensitif, coba cari physical sunscreen yang bisa ramah buat kulit sensitif. Pilih yang SPF minimal 30 ya. Dan pakai sunscreen ini nggak cuma buat di luar rumah, tapi di dalam ruangan pun kalian tetap perlu sunscreen. Karena sinar UV itu bisa masuk dari jendela rumah kalian. Tadi kan aku udah ngejelasin 4 dasar skincare nih. Tapi itu tuh skincare pagi. Sebenarnya skincare pagi dan malam itu perbedaannya cuma di sunscreen aja sih. Jadi, untuk bahas skin malam, yuk kita lanjut. Nah, kalau pagi kita wajib pakai sunscreen, di malam hari kita bisa fokus ke perawatan ekstra. Selain pelembab, kamu bisa tambahkan serum. Serum ini produk yang punya konsentrasi bahan aktif paling tinggi. Jadi, bisa membantu untuk permasalahan kulit tertentu seperti hidrasi, mencerahkan, atau jerawat. Buat pemula nih, kalau belum terlalu yakin sama serum, cukup fokus dulu di pelembab malam. Serum bisa jadi tambahan kalau kamu udah tahu apa yang kulit kamu butuhin. Misalnya, kalau kalian pengen mencerahkan kulit nih, kalian bisa coba untuk menggunakan serum yang memiliki kandungan vitamin C. Tapi sekali lagi ya, pelan-pelan aja, jangan langsung pakai banyak produk sekaligus. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih tips skincare untuk kulit berminyak, kering, dan sensitif. Karena setiap orang itu punya jenis kulit yang berbeda-beda. Jadi skincare-nya juga harus disesuaikan sama jenis kulit yang kita miliki. Yang pertama itu kulit berminyak. Kalau kamu adalah kulitnya yang tipe berminyak, kamu bisa cari produk yang ringan, misalnya moisturizer yang berbahan gel, atau sunscreen yang nggak berat. Jadi jangan takut pakai pelembab ya, seperti yang aku udah bilang tadi. Kulit berminyak itu tetap butuh kelembapan. Nah, yang kedua, buat kulit kering, fokus ke hidrasi. Pilih produk hydrating yang seperti pelembab juga di kulit kita. Jadi jangan lupa pelembab yang creamy bisa bantu kulit kamu untuk tetap lembab. Yang terakhir itu kulit sensitif. Kalau kamu adalah tipe kulit yang sensitif, cari produk yang gentle dan bebas dari pewangi atau alkohol. Mulai dari produk basic dulu aja, jangan langsung cari produk-produk aktif karena bisa bikin kulit kamu iritasi. Nah, ini yang akan terakhir aku bahas nih. Mitos-mitos seputar skincare yang perlu kalian tahu.
aku mau bahas sedikit pokoknya tentang mitos-mitos skincare yang pasti sering banget kalian dengar. Nah, mitos-mitos ini kadang bikin kita jadi salah paham atau malah bingung dalam merawat kulit. Yuk kita patahkan sama-sama. Yang pertama, ada yang bilang kulit berminyak itu nggak perlu pakai pelembab. Ini salah satu mitos paling besar dan paling banyak beredar. Banyak yang mikir karena kulit udah berminyak, pakai pelembab malah bikin makin berminyak nggak sih? Padahal kulit berminyak justru butuh pelembab untuk menghidrasi kulit. Kulit yang kurang hidrasi justru sering kali memproduksi minyak berlebih sebagai bentuk kompensasi. Jadi, pilih pelembab ringan berbasis gel yang sesuai dengan kulit berminyak ya. Mitos kedua yaitu produk yang mahal pasti lebih bagus. Nah, yang ini juga mitos yang bikin banyak orang kejebak. Padahal nggak sepenuhnya benar. Memang beberapa produk high-end punya formula yang lebih baik. Tapi bukan berarti produk yang lebih terjangkau itu jelek. Yang paling penting adalah cocok atau tidaknya produk itu sama kulit kita, bukan harganya. Banyak juga produk lokal yang berkualitas dan sesuai dengan kulit kita. Mitos ketiga yaitu semakin banyak produk, semakin bagus hasilnya. Ini mitos juga pokoknya. Karena sering banget beredar dan sering banget aku denger nih. Padahal terlalu banyak produk bisa bikin kulit iritasi atau malah jerawatan, khususnya buat para pemula. Kalian cukup aja pakai dasar-dasar skincare dulu seperti yang udah aku bilang tadi. Cleanser, toner, moisturizer, dan sunscreen. Kalau kulit kalian udah beradaptasi dengan 4 tahap tadi, baru deh kalian boleh coba produk tambahan kayak serum. Nah, mitos yang keempat itu yaitu kalau kulit nggak merah atau panas, berarti produknya nggak bekerja. Banyak banget nih yang mikir, kalau nggak ada rasa cekak-cekit atau nggak ada reaksi di kulit, produk nggak efektif. Padahal, reaksi seperti kemerahan atau cekak-cekit bukan tanda bahwa produk bekerja, malah bisa jadi kulit kita iritasi. Jadi jangan berharap ada sensasi tertentu pada pakaian skincare ya. Yang penting hasil akhirnya sesuai harapan pokoknya. Nah, mitos yang kelima itu yaitu scrubbing sering-sering bikin kulit makin glowing. Aduh, eksfoliasi memang penting untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi kalau terlalu sering malah bikin kita skin barrier-nya itu rusak dan jadi iritasi. Jadi kalian cukup lakukan eksfoliasi 1-2 kali dalam seminggu. Apalagi kalau kamu pemula. Terlalu sering scrubbing malah bikin kulit kering dan sensitif. Nah, mitos yang terakhir yaitu minum air putih aja cukup buat bikin kulit glowing. Minum air putih memang penting untuk kesehatan tubuh dan kulit, tapi itu nggak cukup buat merawat kulit dari luar. Air putih membantu hidrasi dari dalam, tapi kulit tetap butuh perawatan dari luar seperti pelembab dan sunscreen untuk menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi itu dia beberapa mitos yang perlu kita ketahui biar nggak salah kaprah. Dengan paham mitos-mitos ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih produk dan merawat kulit. Ingat ya, skincare itu soal konsentrasi dan kesabaran. Jadi jangan buru-buru dan jangan tergoda janji-janji instan ya. Untuk menutup sesi podcast ini, aku bakalan jawabin pertanyaan yang sering banget muncul seputar skincare. Yang pertama, apakah skincare bisa langsung ngasih hasil? Jawabannya enggak langsung ya. Skincare itu butuh waktu. Jangan berharap kulit langsung glowing setelah beberapa kali pakai skincare. Hasilnya biasanya mulai kelihatan setelah 1-3 bulan ke depan. Pertanyaan kedua, apakah harus mahal biar efektif? Jawabannya enggak ya. Banyak produk lokal yang bagus dan terjangkau. Yang penting adalah kesesuaian sama jenis kulit kita, bukan harga ataupun merek. Nah, yang ketiga ini atau pertanyaan terakhir,
adalah, haruskah pakai produk yang banyak? Jawabannya tidak perlu. Mulai dari yang dasar aja. Kalau udah nyaman, baru tambah perlahan sesuai kebutuhan kulit kamu. Nah, itu dia tadi langkah-langkah dasar skincare buat pemula. Ingat ya, skincare itu proses, bukan sprint. Jadi, mulai dari yang basic aja dan tambahin sedikit demi sedikit kalau udah terbiasa. Jangan terlalu terpaku sama hasil instan dan jangan tergoda buat langsung pakai banyak produk sekaligus. Skincare ini adalah tentang menjaga kesehatan kulit jangka panjang. Oke, aku harap episode ini bisa membantu kamu yang baru mulai belajar skincare. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih tahu aku kalau ada topik lain yang pengen dibahas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap jaga kulit kamu dan ingatlah untuk selalu konsisten. Have a great day dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah!